Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pro justisia. Ya, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita kedua kembali kaitannya dengan tatap maya serta offline. Jadi kemarin kita sudah melakukan tatap maya melalui aplikasi Zoom, di mana memang banyak sekali hambatan-hambatan yang mungkin membuat komunikasi menjadi tidak begitu lancar, banyak gangguan, baik berupa audio dari kami maupun dari rekan-rekan mahasiswa yang lain. Nah, pada materi-materi yang awal kita sudah memberikan materi terkait dengan bagaimana membuat sebuah gugatan. Ya, bahwa membuat gugatan untuk perkara perdata jelas akan berbeda dengan perdata yang lain. Perdata satu dengan yang lain berbeda. Bahwa perdata umum dengan perdata Islam itu akan punya kandungan-kandungan makna yang berbeda. Demikian juga halnya membuat gugatan dalam peradilan tata usaha negara. Pada kesempatan kali ini kami akan menyambung kembali, yaitu kaitannya bagaimana kita menjawab gugatan-gugatan yang masuk dalam peradilan tata usaha negara. Nah, kami akan coba flashback sedikit kaitannya dengan alur. Jadi untuk mengulang kembali ingatan memori rekan-rekan mahasiswa bahwa alur dalam sengketa tata usaha negara itu dapat kita ketahui yaitu dari mulai adanya pengajuan gugatan pada pengadilan tun, didaftarkan oleh kepada panitera, kemudian panitera membuat laporan kepada ketua PN dan ketua PN membentuk majelis hakim untuk memeriksa perkara. Maka akan ada proses di situ namanya proses awal atau dismissal proses, di mana apabila dalam dismissal proses itu tidak memenuhi kualifikasi untuk mengajukan gugatan di peradilan tun, maka gugatan akan dikembalikan atau tidak dapat diterima sehingga akan dikembalikan kepada penggugat. Nah, atas gugatan yang tidak diterima ini penggugat mempunyai hak untuk melakukan perlawanan. Nah, kalau dalam perlawanan itu penggugat itu dinyatakan menang, maka gugatan itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara. Ya. Jadi kalau diterima itu nanti langsung masuk ke pemeriksaan perkara dengan acara biasa. Nah, sedangkan bagi yang lolos dismissal otomatis nanti masuk perkara. Nah, di beberapa waktu yang kemarin kita sudah melihat bagaimana dalam teknik pembuatan suatu gugatan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali lagi untuk membahas terkait dengan bagaimana membuat jawaban. Ya. Rekan-rekan mahasiswa, dalam menjawab sebuah gugatan di peradilan tata usaha negara, tentu saja kita harus memperhatikan beberapa hal. Apakah dalam gugatan itu nanti kita akan memberikan jawaban mengenai pokok perkara saja, ataukah ada hal yang kita bisa memberikan tangkisan atas gugatan yang masuk. Nah, di poin-poin ini kita akan membahas terkait dengan jawaban dan tangkisan dalam perkara tata usaha negara. Nah, materi jawaban dari gugatan pun itu bisa kita lihat pada ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 586 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberikan kesempatan tergugat untuk mengajukan jawaban. Nah, ini ada 2 poin di sini disebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah berupa tangkisan atau eksepsi. Ini tidak berkaitan dengan pokok perkara, tapi ini berkaitan dengan prosedural dari proses gugatan. Kemudian yang kedua adalah jawaban terkait dengan jawaban pokok perkara. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah apa itu tentang eksepsi. Nah, eksepsi sendiri itu diatur di ketentuan pasal 77 Undang-Undang PT-UN, di mana kita mengenal ada kompetensi absolut, ya, dan kompetensi relatif. Nah, eksepsi absolut ini atau eksepsi kompetensi absolut ini berkaitan dengan
kompetensi absolut pengadilan dapat diajukannya suatu pemeriksaan perkara. Ya, jadi contohnya adalah apakah permasalahan ini itu adalah kompetensi misalkan di pengadilan tata usaha negara, ataukah di peradilan umum, ataukah di peradilan agama. Nah, ini kaitannya absolut, jadi pada lingkup peradilan yang berbeda. Sedangkan kompetensi relatif itu eksepsi yang diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara yang berkaitan dengan kompetensi peradilan sejenis. Jadi misalkan suatu keputusan tata usaha negara itu gugat, apakah kewenangan PT UN Semarang, ataukah kewenangan PT UN Bandung, ataukah Jakarta. Ini harus dipahami. Nah, kemudian yang kedua adalah ada kompetensi relatif. Ya, kompetensi absolut ini relatif. Relatif ini terkait dengan kompetensi atau tangkisan mengenai hal-hal yang bersifat kekurangan atau kesalahan dalam materi pembuatan gugatnya. Contoh adalah bahwa penggugat ini tidak memiliki kualitas atau legal standing untuk menjadi penggugat. Atau juga berkaitan dengan bahwa objek yang digugat ini adalah bukan keputusan TUN, sehingga tidak masuk objek keputusan tata usaha negara yang bisa digugat di PT UN. Kemudian tidak lengkapnya identitas para pihak. Gugatan kabur, gugatan telah daluarsa, atau gugatan telah nepis in idem. Nah, eksepsi relatif ini tidak memiliki batasan. Jadi bisa diajukan sepanjang itu merupakan kelemahan dari gugatan. Maka dapat diajukan gugatan jawaban eksepsi relatif. Jadi salah satu contohnya adalah misalkan kaitannya dengan gugatan daluarsa. Jadi ada satu contoh seseorang dia menggugat sertifikat yang telah terbit, misalnya dia merasa dia adalah memiliki pemilik sertifikat nomor 1 misalkan. Nah, sertifikat nomor 1 ini saat itu posisi masih waris. Nah, dari 3 ahli waris. Kemudian ada 2 pihak ahli waris yang mensertifikatkan misalkan. Dijadikan sertifikat tahun 99. Nah, ketika tahun 2000 misalkan atau tahun 2020 ini ternyata ahli waris yang tidak ikut dalam proses itu tadi baru mengetahui. Katakanlah di bulan Januari dia baru tahu, kemudian melakukan gugatan di PN. Proses di PN itu paling cepat ada 3 bulan, maksimal paling 6 bulan. Katakanlah Juni putus. Nah, pada saat dia melakukan gugatan di PN ini, dia sudah menyebutkan mengenai objek sertifikat hak milik yang dia gugat, kaitannya dengan PMH. Nah, ketika di PN dia dikalahkan oleh pengadilan, katakanlah kaitannya di eksepsi kompetensi absolut pengadilan untuk mengadili, kemudian setelah putusan itu keluar, dia mengajukan gugatan lagi PT UN dengan mendasarkan bahwa dia tahu berdasarkan putusan PN tersebut. Maka ketika nanti bisa dibuktikan bahwa dia itu tahu sebelum mengajukan gugatan, atau misalkan di gugatan tersebut menyebutkan dia sudah bisa menyebutkan objek sengketa TUN atau sertifikat yang dia gugat, maka ini dia bisa kita serang dengan gugatan eksepsi relatif terkait dengan gugatan telah daluarsa. Nah, ini kalau diputus ya udah habis. Sehingga kita harus jeli ketika ada gugatan PT UN, kita harus betul-betul memahami. Pertama dulu aku di awal saya sudah memberikan pemahaman bahwa kita harus paham betul pokok permasalahannya. Kemudian kita harus betul-betul paham mengenai kronologis peristiwa dengan disertai alat bukti yang kuat. Sehingga kalau muncul gugatan seperti yang saya contohkan tadi, kita bisa membantah dengan eksepsi mengenai gugatan daluarsa. Kenapa? Dalam PT UN itu ada jangka waktu 90 hari sejak diketahui. Sejak dia menerima atau sejak diketahui. Itu ada. Sehingga kalau melebihi 90 hari, maka gugatan itu sudah dinyatakan daluarsa. Jadi ketika kita menemui kasus seperti yang saya contohkan tadi, maka usahakan buatlah gugatan di 2 poin.
atau dua peradilan. Bisa di PT UN atau di PN. Pak, apakah bisa bersama? Bisa, tidak ada masalah. Tapi kalau kita mau mendahulukan salah satu, maka dahulukanlah dulu gugatan PT UN, bukan gugatan di pengadilan negeri. Ini yang perlu diingat oleh rekan-rekan mahasiswa. Ya. Kemudian yang kedua ada kaitannya dengan jawaban pokok perkara. Jadi selain eksepsi itu kita juga bisa atau wajib menjawab pokok perkara. Terus bagaimana kita dijawab? Kalau kita tidak menjawab, maka kita bisa dianggap membenarkan atau kita justru dianggap tidak menggunakan hak kita, hak jawab kita untuk menangkis, untuk menjawab gugatan dari para penggugat tadi. Nah, jawaban pokok perkara ini berisi tentang bantahan atau pengingkaran atas dalil-dalil yang disampaikan para penggugat melalui posita gugatannya. Ya, misalkan didalilkan bahwa tergugat melakukan perbuatan manukum dan seterusnya, maka kita bisa mendalilkan hal yang sebaliknya. Apakah benar BPN mengeluarkan ini ada sebab perbuatan manukum? Apakah benar ketika semua data yang masuk ke BPN itu di screening, diproses jadi sertifikat, kemudian manukum? Ini yang harus benar-benar kita pahami mengenai pokok perkara. Sehingga ketika Anda ada klien atau orang minta tolong pada saudara untuk menjadi tergugat, intervensi sini, ya karena kalau tergugat itu berarti kita dari pejabat tertun, karena pejabat tertun itu oleh BPN biasanya langsung di handle cases kita, jangan sekali menggunakan lawyer, kalau kecuali pemerintahan kadang pakai lawyer. Nah, itu kita harus menggali betul peristiwa yang sebenarnya, minta klien Anda menjelaskan A sampai Z, jangan ada yang tutupi. Kalau perlu Anda membuatkan kronologis itu, kemudian ada pernyataan dari klien tentang kebenaran yang disampaikan bahwa semata-mata itu tidak ditambah, tidak dikurangi. Ini penting sekali. Karena kalau kita membuat bantahan itu harus punya dasar hukum yang kuat. Ya. Nah, kemudian kita juga hati-hati dalam hal menyangkal atau mengakui kebenaran. Kenapa? Karena dalam hal pengakuan kebenaran dalam jawaban saudara nanti, ya, itu bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa Anda membenarkan dan itu merupakan alat bukti yang kuat. Ya, karena pengakuan adalah alat bukti. Pengakuan yang dilakukan di depan pengadilan, dalam sidang pengadilan itu ada alat bukti yang kuat, otentik itu. Jadi misalkan ada orang menggugat bahwa tergugat telah melakukan bla bla bla. Kemudian saudara, ketika hendak membenarkan atau menyangkal, harap betul-betul dipahami materi gugatannya, kemudian bagaimana pengakuan Anda atau sangkalan Anda. Itu harus diakui. Harus benar-benar dicermati. Maaf. Ya, agar tidak kita nanti salah, misleading. Di dalam jawaban itu tadi juga harus dikemukakan beberapa fakta-fakta yang lain. Misalkan kita membantah, maka kita harus memberikan fakta peristiwa lain. Dan ketika kita membuat jawaban ini, kita sudah prepare ketika nanti akan dijawab di replik, kemudian kita membuat duplik. Karena pada prinsipnya replik duplik ini hanya menguatkan gugatan dan menguatkan jawaban. Itu yang perlu saudara ketahui. Upayakan kita membuat jawaban itu, saudara juga memperkuat dengan dalil-dalil bantahan, dengan sumber-sumber yang kuat. Misalkan jurisprudensi, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain. Ya, harus didukung dengan itu, tidak boleh asal-asalan. Ya, ini ada terkait dengan jawaban dan eksepsi. Nah, nanti jawab-jawab itu di replik, duplik juga sama. Jadi ketika Anda membuat replik, Anda menguatkan dasar gugatan. Jadi ketika di jawabannya ada yang menurut saudara tidak benar, Anda bantah di replik. Anda juga kuatkan dengan alat bukti. Kuatkan dengan dalil-dalil, sumber kepustakaan, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain. Demikian juga ketika Anda membuat duplik, replik, ya, atas jawaban atas duplik. Ya, duplik, replik, mohon maaf. Ini harus benar-benar dipahami sehingga nanti tidak salah dalam membuat. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ke depan kami akan upload di Sunan, yaitu terkait dengan contoh gugatan, kemudian jawaban, replik, dan duplik.
nanti saudara bisa mempelajari hal tersebut dan kita akan coba diskusikan. Anda buat pandangan-pandangan saudara di dalam tugas yang nanti akan atau yang harus saudara kerjakan. Saya kira itu, jangan lupa video penjelasan ini dapat setiap saat Anda akses. Tapi Anda juga jangan kemudian mengabaikan video ini, karena ini akan sangat bermanfaat bagi saudara ketika saudara kadang hanya di Sunan hanya sekedar buka kemudian tutup lagi terlihat absen. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Justisia.